Salam, puji Tuhan, selamat pagi buat kita semuanya dimanapun saat ini berada. Dan puji Tuhan bertemu kembali dengan saya dalam pelayanan Visa Ministry, yaitu bersama saya dengan Ibu Rosemary. Ya puji Tuhan, saudaraku, kita akan mendengarkan seiring firman Tuhan ya. Pada saat pagi hari ini kita akan membahas bagaimana tentang kesetiaan, ya, kesetiaan di dalam Tuhan, kesetiaan di dalam berumah tangga, nah kesetiaan di dalam berjemaat. Nah ini yang perlu kita bahas supaya kita mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita boleh membaca sharing pada saat pagi hari ini, renungan bagi kita semuanya, yaitu dari Wahyu 2 ayat 10. Saya akan bacakan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, saat ini Tuhan menginginkan setiap kita agar kita setia. Di balik kesetiaan, ketika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan mengatakan kepada kita, aku akan mengaruniakan kepada kamu mahkota kehidupan. Nah, luar biasa saudaraku. Itu adalah janji-janji Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan akan berikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang setia. Nah, kita akan pelajari saudaraku, apa sebenarnya sih arti daripada setia gitu ya. Kesetiaan, arti daripada kesetiaan adalah yaitu teguh pada janji. Nah, apa itu kesetiaan menurut Alkitab? Ini yang perlu kita bahas saudaraku. Dalam perjanjian baru, kesetiaan menurut Alkitab yaitu dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya itu yang pertama, yaitu taat menjalankan perintah Tuhan, beriman dan setia kepadanya. Jadi kita harus taat saudaraku. Nah, sekarang kita yang bagaimana yang taatnya, begitu kita harus mengerti. Dan kita juga harus percaya kepada Tuhan, dan juga percaya, selain kita percaya di dalam Tuhan, Tuhan juga inginkan kita yaitu memiliki iman, beriman di dalam Tuhan. Saya mau katakan saudaraku, hidup dalam kehendak Tuhan yaitu melakukan perintah Tuhan. Saya ulangi saudaraku, hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, sering sekali anak-anak Tuhan tidak mengerti apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Makanya dikatakan hidup dalam kehendak Tuhan yaitu melakukan perintah Tuhan. Nah, kita harus mau melakukan perintah Tuhan. Selain kita setia, selain kita teguh di hadapan Tuhan, ya, berpegang teguh dalam firman Tuhan, selain kita beriman di dalam Tuhan, tetapi Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita juga mau melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, sangat simpel sebenarnya di dalam mengikut Tuhan, tetapi kita yang selalu membuat sesuatu hal yang tadinya simpel menjadi hal yang rumit. Karena apa? Karena kita tidak setia di dalam Tuhan, karena kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita selalu inginkan, yaitu selalu ingin yang kehendak kita yang kita inginkan. Dan kita ingin yang harus, yang kita mau itu yang mau kita lakukan. Tetapi kita tidak mau belajar bagaimana tentang mengerti dengan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, puji Tuhan saudaraku yang terkasih, memang kesetiaan sulit didapat baik di dalam pasangan, ya. Kesetiaan itu sangat sulit kita dapatkan baik di dalam pasangan, saya mau katakan baik di dalam kehidupan kita di lingkupan wadah berjemaat, bahkan di dalam pekerjaan, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin di sekolah kita, mungkin kita di kampus atau dimanapun. Kadang-kadang kita sulit menemukan yang namanya bagaimana kita menemukan orang-orang yang setia, ya, orang-orang yang setia. Kenapa orang bisa kita dapatkan kita ketika kita berteman, bergaul dengan orang-orang demikian? Karena apa? Karena dia tidak memiliki hidup prinsip, yaitu memiliki hidup kesetiaan di dalam setiap kehidupan dia. Ketika itu saudaraku, kita menjumpai orang-orang yang demikian. Jadi saya mau katakan, tidak menutup kemungkinan saudaraku, orang-orang akan mengkhianati kita saudaraku ya. Banyak orang yang tidak setia, tadi saya katakan teman-teman kita dan lain sebagainya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena orang tersebut ya tidak memiliki kesetiaan, karena tidak berpegang teguh terhadap firman Tuhan, ya. Nah, saudaraku, saya mau katakan di mana Mazmur 12 ayat 2 dikatakan,
banyak orang berkata dusta, saudaraku ya. Banyak orang berkata dusta, mereka manis-manis di hadapan kita, tetapi di belakang kita mereka berkata dusta, berbohong, saudaraku ya. Manis jangan sesuai dengan janji-janji kepada kita ya, baik di hadapan kita, setia di hadapan kita, tetapi di belakang kita, saudaraku, berdusta, berbohong, tidak setia. Dan itu akan kita temukan, saudaraku, di lingkungan kita, di sekitar kita, dimanapun, saudaraku. Orang-orang yang demikian, yang berhati kelihatan di depan baik, tapi di belakang berdusta dan berbohong, itu akan kita temukan orang-orang demikian. Kenapa orang-orang demikian bisa melakukan hal itu? Karena tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua, saudaraku, banyak juga orang merasa dirinya baik gitu ya, merasa dirinya baik, merasa dirinya yang setia, tetapi tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, merasa dirinya hebat ya, tetapi tidak ada memiliki komitmen yang tetap setia gitu ya, tidak setia di dalam perkara, tidak setia di dalam berteman, tidak setia di dalam melakukan hal-hal perkara yang kecil. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga hidup mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Lanjut, saudaraku, 2 Timotius 3 ayat 1-5 dikatakan suka mengkhianati. Nah, kunci daripada orang-orang yang tidak setia adalah suka mengkhianati ya. Makanya kita tidak bisa dikatakan kita nggak jarang menemukan, artinya banyak yang kita temukan orang-orang yang suka mengkhianati. Kenapa orang bisa suka mengkhianati? Karena apa? Karena tidak memiliki yang namanya kesetiaan ya. Ketika bekerja, kita mungkin seorang pemimpin, tapi anak buah kita tidak setia. Kenapa tidak setia? Dia akan mengkhianati kita ya. Ketika dia tidak setia, dia akan mengkhianati kita ya. Setelah apa yang dimilikinya, dia akan keluar. Tidak memiliki orang yang tidak setia, tidak akan hidup dengan jujur. Mereka kan hidup dengan berdusta, berbohong, begitu, saudaraku ya. Nah, itu akan ditemukan di lingkungan dimanapun kita berada. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang demikian. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, suka mengkhianati ini adalah orang yang termasuk adalah orang yang tidak setia gitu ya. Tidak setia di dalam suatu gereja, di dalam suatu komunitas dalam gereja. Mereka ketika kita layani sudah berjanji, kita sudah teguhkan, banyak anak-anak Tuhan sudah diteguhkan, sudah dilayani, sudah didoakan, berjanji komitmen akan setia di wadah tersebut, tetapi keluar setelah beberapa bulan lagi. Itu banyak terjadi dalam suatu gereja, tidak setia di dalam komitmen, berdusta, berbohong. Nah, banyak juga kita temukan, saudaraku, ketika saya akan diberkati oleh Tuhan di dalam pekerjaan, saya akan setia di gereja ini ketika ibu gembala atau bapak pendeta mendoakan saya, tapi setelah itu, saudaraku, setelah mendapatkan pekerjaan, keluar dari gereja itu, saudaraku, tidak setia, tidak memiliki komitmen, berdusta. Nah, seorang pemimpin juga ketika membuka suatu usaha dengan toko, saudaraku ya, ketika usaha ini berjalan dengan baik, saudaraku, berdusta, tidak jujur dengan hal-hal yang kecil, saudaraku, meninggalkan pekerjaannya, tidak setia. Nah, ada teman kita sudah baik, kita sudah menabur kebaikan, tetapi saudaraku, kita dikhianati, saudaraku. Itu adalah orang-orang yang tidak setia. Ketika kita susah bersama, tetapi ketika kita diberkati dan ditinggalkan, ya berdusta, berbohong, saudaraku. Ketika dia sudah berhasil ditinggalkan, tidak setia, saudaraku. Nah, saudaraku, saya mau katakan, orang-orang yang tidak setia ini adalah biasanya adalah orang-orang yang tidak jujur, orang yang suka berbohong, orang yang suka berdusta, orang yang suka berkhianat, saudaraku. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan? Karena tidak mengerti firman Allah. Nah, hanya orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka akan memiliki jiwa dan sifat karakter yang setia. Nah, saya mau rindu, saudaraku, tetaplah setia di dalam Tuhan. Maka kenapa orang bisa tidak setia di dalam Tuhan? Kenapa ketika ada masalah dalam kehidupan dia tidak setia di dalam Tuhan? Anak-anak Tuhan banyak yang murtad, anak-anak Tuhan pindah, saudaraku ya, keyakinan. Anak-anak Tuhan ketika mengalami tantangan, ketika mengalami cobaan,
Ya, mereka tidak setia di dalam pikul salib, mereka tidak setia di dalam penganiayaan, dan mereka meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena tadi tidak mengerti apa arti daripada kesetiaan. Nah, saya katakan tadi, kesetiaan itu adalah orang yang berpegang teguh, saudaraku ya. Orang yang berpegang teguh, tadi dikatakan dalam perjanjian baru, kesetiaan menurut Alkitab adalah dapat dipercaya, taat menjalankan, taat, setia. Ya, orang yang dapat dipercaya. Selain setia, saudaraku, taat menjalankan perintah, harus beriman dan setia kepadanya. Nah, kalau kita memiliki ya sifat hal demikian, saudaraku, kita memiliki suatu komitmen kesetiaan dalam kehidupan kita, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah demi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu melewatinya. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita akan setia. Kita tidak akan suka berdusta. Kita tidak akan suka berbohong, saudaraku ya. Kita tidak akan suka menjanjikan sesuatu, tetapi kita tidak mau melakukannya, saudaraku. Saya mau katakan, banyak anak Tuhan, saudaraku, bernazar, berjanji, tapi tidak ditepati. Ketika tidak ditepati, dia berbohong, tidak setia di dalam setiap perkataannya. Jadi di dalam perkataan pun kita harus setia, ya. Kita harus mengerti apa sebenarnya kesetiaan itu. Ya, kita harus belajar hari ini setia. Orang yang setia, orang yang jujur, maka kehidupannya akan berhasil di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya hidup kita setia? Yang pertama, saudaraku, kita harus bersandar pada kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Artinya, saudaraku, jika kita tidak setia, Allah juga akan tetap setia. Seringkali kita mengecewakan Tuhan, kita yang tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia menanti-nantikan pertobatan kita. Tetapi Tuhan setia melihat, menunggu perubahan kita di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, kita harus menghargai setiap anugerah Tuhan, setiap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, karya Tuhan, perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus hargai anugerah-anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus hargai. Dengan apa kita balas? Yaitu dengan kesetiaan di hadapan Tuhan. Yang kedua, setia dalam perkara kecil. Kita belajar, saudaraku, dari kehidupan daripada Ayub, saudaraku. Ayub adalah orang yang setia. Apapun masalah dalam kehidupan dia, apapun tantangan yang dialami oleh Nabi Ayub, saudaraku, dia tetap setia di dalam Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan sering sekali ya, dalam hal perkara kecil yang kita hadapkan dalam masalah keluarga kita, kita sudah tidak setia di dalam Tuhan. Ketika kita tidak ada uang, kita sudah tidak setia di dalam Tuhan. Ketika kita hilang pekerjaan, kita sudah tidak setia di dalam Tuhan. Kita sudah meninggalkan ibadah-ibadah, kita sudah meninggalkan doa-doa di hadapan Tuhan. Ketika apa yang kita alami dalam kehidupan kita, kita tidak setia di hadapan Tuhan. Tetapi kita selalu mengatakan bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita selalu mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Tetapi kita tidak mau belajar untuk setia di dalam perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sering kita mengabaikan yang namanya kesetiaan. Ketika kita tidak hidup di dalam kesetiaan di dalam Tuhan, saya mau katakan kita adalah orang yang termasuk adalah orang yang berbohong di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar daripada Ayub yang tetap setia, saudaraku ya. Di mana dikatakan Ayub tinggal dia itu di tanah Uz, saudaraku ya. Ayub ini adalah orang yang cinta kepada Tuhan, orang yang saleh di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan juga sangat mengasihi Ayub. Saya mau katakan Tuhan sangat mengasihi Ayub, saudaraku. Dan Ayub juga sangat mengasihi Tuhan. Dia setia, setia menyembah Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan. Apapun yang dikatakan oleh Tuhan, Ayub selalu tunduk kepada perintah Tuhan. Nah, saudaraku, kita tahu, saudaraku, ketika kita setia, kita harus sadari hal ini, saudaraku, bagaimanapun yang dialami oleh Ayub. Ketika Ayub setia di hadapan Tuhan, iblis sangat benci sekali kepada Ayub. Bagaimana cara iblis untuk menjatuhkan Ayub? Dia berusaha bagaimana supaya Ayub jauh daripada Tuhan. Begitu juga kehidupan kita. Ketika kita setia di hadapan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, iblis selalu berusaha bagaimana supaya kita menjadi orang pembohong, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang
pendusta, bagaimana supaya kita orang-orang yang tidak setia, bagaimana supaya kita tidak mau beribadah, supaya kita tidak melakukan perintah Tuhan. Iblis benci kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, dan iblis selalu berusaha supaya kita menjadi orang-orang pembohong dan orang-orang pendusta, karena kita tahu iblis adalah Lucifer, adalah orang pembohong, saudaraku ya. Nah, kita mau belajar pada saat hari ini, saudaraku. Kita mau belajar jujur dan setia di hadapan Tuhan. Kita belajar dari kehidupan Ayub. Ketika Ayub setia, ketika Ayub sungguh-sungguh, iblis sangat benci sekali dengan kehidupan Ayub. Bagaimana caranya, saudaraku, supaya Ayub jatuh, saudaraku ya. Dan iblis berusaha ya untuk menjatuhkan Ayub. Kita tahu pada saat itu Ayub adalah orang yang terkaya, ya, orang yang takut akan Tuhan, ya, dan Tuhan selalu membangga-banggakan dia. Ketika Tuhan selalu membangga-banggakan dia, saudara, iblis berkata kepada Allah supaya Ayub dicobai, saudaraku, dan dia mengatakan supaya Ayub ketika jatuh dia akan membenci Allah. Tuhan izinkan hal itu terjadi, tetapi Tuhan mengatakan engkau tidak boleh mencabut nyawanya. Tuhan izinkan itu terjadi. Kita kadang-kadang tidak menyadari, saudaraku, ketika kita ada masalah dalam tantangan dalam kehidupan kita, Tuhan kadang mengizinkan hal itu terjadi, ya, untuk mendewasakan kita. Dan Tuhan menguji juga sampai di mana kesetiaan kita ketika kita mengikut Tuhan. Demikian juga Ayub, saudaraku ya. Tuhan izinkan hal itu terjadi. Di sini kejadian yang menimpa Ayub pada saat itu, masalah yang dihadapi oleh Ayub itu yang pertama, yaitu ketika Ayub adalah orang yang setia dan taat, dia orang yang bisa dikatakan sukses kalau dikatakan zaman saat ini, orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, ya. Ketika itu Ayub mengalami namanya yaitu musibah, hartanya dirampok, ya, ternak-ternaknya diambil orang, seluruh hartanya diambil, saudaraku yang terkasih ya. Bahkan semua ternaknya diambil perampok-perampok, hilang lenyap semuanya. Bukan cuma hartanya yang diambil, saudaraku. Bayangkan orang yang kaya, orang yang semua punya fasilitas, hartanya bisa diambil, saudaraku ya. Ketika tidak ada lagi hartanya, mungkin kalau kita di dalam posisi hal demikian, mungkin cuman HP kita yang hilang, mungkin cuman emas kita yang hilang, mungkin kita akan kesal, kita akan benci dengan diri kita sendiri, kita akan mengatakan kok hari ini saya sial. Mungkin motor kita atau mobil kita hilang, kita akan menyalahkan Tuhan. Oh, kenapa bisa seperti ini, kenapa Tuhan gak melindungi saya. Kita akan mengatakan A dan B, dan kita akan bisa marah kepada Tuhan. Dan itu sering dilakukan oleh anak-anak Tuhan, ya, marah gitu. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan marah, dan kita akan merasakan bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan tidak akan melindungi saya, kita akan menyalahkan Tuhan. Tapi sebenarnya beda, saudaraku, Ayub. Selain Ayub, saudaraku, kehilangan yang saya katakan tadi, hartanya, semuanya, fasilitas dia, saudaraku, ternaknya yang begitu banyak, saudaraku, dirampok, saudaraku yang terkasih. Ada musibah lagi yang terjadi, saudaraku. Terjadi badai yang besar terjadi, saudaraku. Nah, Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan Ayub, saudaraku. Tetapi Tuhan tahu bahwa anaknya ini akan setia. Tetapi iblis berusaha bagaimana supaya Ayub jauh daripada Tuhan. Selain daripada terjadi badai, anaknya dan putrinya, saudaraku, meninggal, saudaraku. Bayangkan, hartanya diambil, saudaraku. Anak-anaknya terjadi badai, saudaraku, yang terjadi sangat hebat sekali, dan anaknya meninggal, saudaraku. Bisa dikatakan di sini, saudaraku, luar biasa apa yang dialami oleh Ayub. Selain anaknya meninggal, hartanya diambil, anaknya meninggal. Setelah anaknya meninggal, saudaraku, Ayub mengalami sakit parah. Bayangkan, Ayub mengalami sakit parah. Semua Tuhan ambil apa yang dia miliki. Bagaimana kehidupan kita, mungkin hanya sekecil aja cobaan yang kita alami, tidak sebesar cobaan yang dialami oleh Ayub. Mungkin kita sudah tidak setia di hadapan Tuhan. Saya ada menemukan anak Tuhan, ketika, saudaraku, dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, saudaraku, setia sekali di hadapan Tuhan, melayani luar biasa, saudaraku. Tapi ketika suaminya meninggal, saudaraku, dia menyalahkan Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik, bahkan tidak pernah ke gereja. Banyak, saudaraku, banyak saya temukan anak Tuhan ketika dia melihat saudaranya melayani Tuhan, tapi karena jatuh dari tempat tidur meninggal, dia mengatakan sering kepada saya,
Kenapa suami saudara tidak mau ibadah? Hanya ibunya yang saya layani dulu ibadah, saudaraku yang terkasih. Dia mengatakan demikian, saudaraku. Suami saya tidak mau ibadah, kecewa dengan Tuhan. Kenapa kecewa? Karena ada kakaknya meninggal ketika melayani Tuhan, sedang hamil, jatuh dari tempat tidur. Nah, saudaraku, tidak seberapa kalau kita bandingkan yang dialami oleh Ayub, saudaraku. Ayub tidak pernah yang dikatakan menyalahkan Tuhan. Walaupun istrinya, saudaraku, menyalahkan Tuhan, tetapi Ayub tidak terpengaruh dengan perkataan siapapun, saudaraku. Tetapi dia tetap berlutut di hadapan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, oleh Ayub kepada Tuhan? Terpujilah Allahku yang hidup. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap bersyukur di dalam keadaan sesulit apapun, saudaraku. Dia tetap setia di hadapan Tuhan. Ketika dia setia, saudaraku, apa yang terjadi? Saya mau katakan, Tuhan mengembalikan hartanya 2 kali lipat. Diberkati kehidupannya, diberkati usahanya, dan anak-anaknya, saudaraku, Tuhan berikan yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Kehidupannya tetap berhasil di hadapan Tuhan. Satu yang dilakukan oleh Ayub, tetap setia di dalam Tuhan. Kesetiaan mendapatkan berkat yang luar biasa, saudaraku. Di dalam kesetiaan tidak ada kebohongan. Setia di dalam satu wadah, di dalam gereja. Setia kita mengayomi, setia kita diayomi oleh gembala kita setempat dimanapun kita berada, akan mendapatkan berkat yang luar biasa di tengah-tengah keluarga kita. Jangan pindah-pindah gereja, tetap bertumbuh di gereja lokal, tetap setia di wadah itu. Apapun dalam kondisi keadaan yang terjadi dalam lingkungan satu wadah gereja, itu biasa. Di mana-mana dalam satu gereja selalu ada masalah. Ketika kita dewasa, ketika kita bagaikan bejana siap dibentuk, maka hidup kita akan diperbarui. Karakter-karakter kita yang sifat-sifat yang buruk akan diperbarui menjadi karakter yang semakin yang baik di hadapan Tuhan. Ketika kita setia di dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kita yaitu perkara yang besar. Kita akan semakin naik level. Di dalam kita tetap setia di dalam wadah ketika ada masalah tantangan. Ketika kita setia, maka kita akan diberkati. Ketika kita setia di dalam pekerjaan, apapun masalah, mungkin kita dibentak bos kita atau orang lain, atau ada orang lain yang iri kepada kita, kita tidak memandang orang tersebut, tetapi kita setia di dalam pekerjaan kita. Ketika kita tulus mengerjakan apa yang kita kerjakan, maka Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita di dalam pekerjaan itu. Ketika kita setia kepada teman kita, ya, walaupun teman kita mengkhianati kita, kita doakan, kita tetap setia, maka ada berkat yang luar biasa yang akan kita terima. Sangat penting sekali tentang kesetiaan ini terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku, ya. Setia di dalam pasangan kita, setia di dalam kehidupan kita, setia di dalam berteman, setia di dalam pekerjaan kita, setia di dalam Tuhan. Ketika ada masalah, jangan murtad, jangan meninggalkan Tuhan. Banyak sudah mengajari anak sekolah minggu, banyak sudah berkhotbah sebagai jemaat, ketua-ketua pemuda, tetapi lari dari panggilan Tuhan karena hanya masalah. Tidak setia. Kenapa tidak setia? Karena tidak mengerti apa sebenarnya makna daripada kesetiaan. Tadi di perjanjian baru dikatakan adalah dapat dipercaya. Ya, selain dapat dipercaya, taat menjalankan perintah. Selain kita dapat dipercaya, saudaraku, Ayub adalah orang yang dapat dipercaya oleh Allah. Ya, selain itu, saudaraku, dia taat menjalankan perintah Tuhan. Selain kita setia, kita harus juga taat. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, kita harus belajar taat, rendah hati, mau melakukan perintah Tuhan. Ketika kita dibentuk, kita mau diasah, saudaraku, kita mau diproses, kita mau dibentuk. Saya mau katakan seperti handuk, saudaraku yang terkasih, ya, saya mau katakan, saudaraku, handuk yang dijadikan untuk kain pel, saudaraku, ya, untuk melap, saudaraku. Nah, saya katakan mungkin lap ini bisa dikatakan kumal, saudaraku, ya. Sangat kumal sekali. Kalau anak saya suruh ngambil kain pel, saudaraku, kain lap atau kain lap, saudaraku, di rumah, jijik, saudaraku, sampai diambil tisu. Karena apa, saudaraku? Kotor begitu, saudaraku. Padahal sudah dicuci, tetap dia jijik, saudaraku. Anak saya yang pertama itu, saudaraku, paling nggak suka kalau disuruh ngambil kain lap, saudaraku. Pasti dia ngambil tisu, jijik, saudaraku. Nah, saudara tidak tahu, walaupun kain lap ini, saudaraku, kotor, kita cuci pun tetap kumal, dia akan berguna, saudaraku. Ketika kain ini, saudaraku, kain lap ini, saudaraku, kita cuci, saudaraku, setelah dicuci,
kita jemur, setelah dijemur saudaraku kering, dia akan siap dipakai. Begitu juga kehidupan kita saudaraku. Ketika saudaraku kita mengalami masalah, diproses saudaraku ya, diperas ya, seperti tadi kain lap itu diperas, setelah dicuci diperas saudaraku ya, setelah diperas dijemur, siap dipakai dan dilap untuk melap yang kotor-kotor saudaraku. Berguna saudaraku. Kain lap adalah alat yang berguna. Begitu juga kehidupan kita saudaraku. Kita diproses dari kehidupan yang mungkin dikatakan kehidupan yang masa lalu yang suram saudaraku. Ketika kita mau diproses saudaraku, kita akan Tuhan angkat, kita akan dipakai, kita akan menjadi orang-orang berguna di hadapan Tuhan. Dimanapun saudaraku, kita akan dipakai oleh Allah menjadi orang-orang yang berguna. Yang penting saudaraku, kita tetap setia di dalam Tuhan. Nah, saya mau katakan saudaraku, yang tadi kita mau belajar setia di dalam perkara-perkara kecil. Kita mau belajar daripada kehidupan daripada Ayub. Selanjutnya saudaraku, tetap bersukacita di dalam Dia. Filipi saudaraku 16:4 dikatakan, dengan bersukacita ada kekuatan baru. Nah, ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa saudaraku? Ketika kita bersukacita menghadapi apapun, maka ada kekuatan baru. Di dalam kekuatan baru, ketika kita memiliki kekuatan baru, maka kita akan tetap setia di dalam Tuhan. Nah, saya mau katakan tetaplah setia, kerjakan bagian kita dengan setia, dan lihatlah Tuhan juga akan mengerjakan dengan sempurna dalam kehidupan kita. Kalau kita setia, maka Tuhan pun akan mengerjakan sesuatu yang sempurna dalam kehidupan kita. Yang penting kuncinya adalah tetap saudara setia di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan saudaraku, tindakan Ayub yang kita pelajari hari ini saudaraku, yaitu kita tetap belajar dari kehidupan Ayub yang tetap setia, yang tetap tidak goyah. Di balik kesetiaan Ayub, dia mendapatkan berkat yang luar biasa, 2 kali lipat. Tuhan gantikan dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, penderitaan. Tuhan gantikan dengan 2 kali lipat, yaitu keberhasilan, yaitu dan berkat Tuhan yang melimpah. Nah, saudaraku, saya mau katakan dalam mengiring Tuhan, saudaraku yang terkasih, kita harus rajin, ya. Rajin apa saudaraku? Rajin dalam perkara rohani, ya. Rajin di dalam berdoa, rajin di dalam beribadah, rajin di dalam kumpulan-kumpulan, ya. Kumpulan di mana kita untuk beribadah, di mana kita kumpulan untuk berdoa, rajin. Jangan menghindari persekutuan-persekutuan ibadah, ya. Selanjutnya saudaraku, jadilah pribadi-pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Jangan meninggalkan persekutuan-persekutuan. Tetap di mana ada ibadah, ikutkan. Di mana ada doa, saudara ikut dan terlibat. Nah, setelah kita diserami oleh firman Tuhan, kita terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang setia. Ketika firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kita, maka kita akan mengerti apa rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya mau katakan saudaraku, jadilah orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Bukan menjadi pribadi-pribadi yang sombong. Bukan menjadi pribadi-pribadi yang berbohong dan berdusta di hadapan Tuhan. Tetapi menjadi pribadi-pribadi yang taat dan yang setia di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Sering yang saya sampaikan pada saat pagi hari ini saudaraku, saya mau katakan, mari kejarlah kebaikan. Mari kejarlah saudaraku kejujuran. Baik dimanapun saudaraku berada, tetaplah jujur di hadapan Tuhan. Apapun proses saudara yang terjadi pada saat ini, seberat apapun masalah yang saudara hadapi, tetaplah setia di hadapan Tuhan. Kita belajar daripada Ayub yang tetap setia, sehingga berkat yang dia terima adalah berkat yang luar biasa. Kita mau diberkati oleh Tuhan, tetap setia dan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, demikian sharing firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan sampai jumpa dalam firman Tuhan berikutnya dalam ministry Vision. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelumnya mari kita berdoa. Saya akan tutup saudara dengan doa, dan saya akan memberkati saudara melalui doa. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang setia. Bapa yang baik,
Ajari kami sebagai umat Tuhan dimanapun pada saat ini berada Tuhan. Kami mau belajar untuk tetap setia dalam melakukan firman Tuhan. Ketika kami mengalami tantangan ujian dalam kehidupan kami mau belajar taat kepada Tuhan. Kami mau belajar melakukan firman Tuhan. Kami mau belajar setia di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami setia ya Tuhan di hadapan Engkau, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa pada saat pagi hari ini Tuhan, bagi setiap anak-anak yang mengalami kesesakan, bagi anak-anak Tuhan yang mengalami tantangan dalam kehidupan mereka. Saat ini mereka yang mengalami terombang ambing dalam kehidupan mereka. Saat ini mereka yang mengalami tidak tahu tujuan arah hidup. Tuhan, ketika itu mereka merasakan diri mereka tidak mampu dan jauh daripada hadapan Tuhan. Kami memperkatakan pada saat ini, Tuhan tolong setiap anak-anak yang terhilang pada saat ini. Tetap mereka fokus dalam janji Tuhan. Tetap mereka setia di dalam Tuhan. Sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam keadaan susah atau senang, mereka tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan pada saat ini, dimanapun keadaan mereka berada. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka di dalam keadaan bimbang, Tuhan tolong supaya mereka tetap di dalam Tuhan, tetap setia di dalam panggilan Tuhan, tetap diselamatkan di dalam Tuhan. Kami berdoa dimanapun anak-anak-Mu saat ini berada ya Tuhan, yang terombang ambing dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapapun mendengarkan firman Allah ini, diberkati telinga rohani mereka. Apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam bagi kita semua dimanapun berada. Tuhan memberkati.